Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa lagi di Albima 1208 channel podcast. Are you ready guys? Open the mic. Siang ini kedatangan tamu yang spesial. Beliau ini adalah dokter spesialis mata yang akan membahas yang sekarang ini lagi digalakkan di saat pandemi ya, yaitu pembelajaran daring dan maraknya main game online ya. Kita akan bahas satu-satu mulai dari gimana efeknya pada mata kalau game online, belajar daring bagaimana dan seterusnya. Kita akan bahas bersama dengan Dr. Evi, spesialis mata. Selamat siang Dr. Evi. Lengkapnya siapa sih? Ada aja. Dr. Ya panggil Evi aja. Ya mungkin ingin tahu dong. Oh, namanya Evi Irmawati. Evi Irmawati. spesialis mata. Asalnya dari mana aslinya? Aslinya lahir Balikpapan, Dok. Tapi warawiri. Oh. Besar di Balikpapan juga. Iya. Sempat di Jakarta sebentar 3 tahun, habis itu balik lagi ke Berarti pendidikan Balikpapan. dari SD sampai SMA di Balikpapan? Enggak. Jadi SD-nya di Jakarta. Habis itu SMP Balikpapan, terus SMA Balikpapan, terus kuliahnya ada yang di Banjarmasin. Habis itu baru ke Surabaya. Surabaya. Wow. Sudah keliling Nusantara soalnya. Iya. Oke, terima kasih ya Dr. Evi atas kedatangan di podcast Albima 1208 channel. Ini diawali karena banyak pertanyaan ya dari teman-teman saya, dari saudara-saudara, karena banyak nih sekarang kan pembelajaran tidak offline tetapi online atau daring ya. Iya. Nah ini kan otomatis adik-adik kita, teman-teman, anak-anak teman-teman kita gitu kan ya, itu dia lebih banyak kontak dengan HP, dengan laptop gitu kan, karena pembelajarannya semua daring. Iya, betul. Nah, saya ingin bahas satu-satu, baik itu dari game online sama daring ini. Boleh. Yang pertama mungkin yang banyak sekarang ini dilakukan adalah masalah belajar daring. Nah, kalau belajar daring itu setiap hari lewat HP atau laptop terus, bagaimana untuk di kesehatan mata? Oke. Kira-kira mengalami gangguan apa aja? Sehatnya harus sehat tuh, tetap sehat harus bagaimana? Harus minum apa? Itu mungkin perlu pemaparan dari Dr. Evi. Oke, makasih waktunya. Jadi kalau misalnya kita itu berbicara masalah daring, otomatis ini pasti penggunaan waktu ya yang akan ditanyain. Aman nggak sih kalau misalnya penggunaan waktu itu misalnya lebih dari 1 jam, atau ada orang yang 3 jam berturut-turut, atau bahkan ada yang sampai malam tuh. Nah, dia gunain. Nah, sekarang segala sesuatu itu kita kembalikan ke matanya masing-masing dulu. Oke. Jadi mata itu ada mata yang sehat, ada yang nggak terlalu sehat ya. Misalnya dari awal udah pakai kacamata tuh. Nah, maka dia akan beda banget sama yang normal. Nah, kita bicara secara umum dulu deh. Jadi mata itu secara normal, nah, dalam waktu 1 menit itu dia akan berkedip. Akan berkedip Setiap menitnya? Iya, setiap menit antara sekitar 16 sampai 20 kali per menitnya itu. Nah, tapi dalam kondisi kita itu ngelihat di depan gadget ya, handphone gitu, atau ke laptop, dia itu akan turun kedipan itu. Turun maksudnya gimana? Jadi jumlah kedipan yang tadi antara 16 sampai 20 itu turun. Kenapa? Lebih cepat berarti ya? Lebih lambat. Oh, lebih lambat? Iya. Nah, pada saat dia lebih lambat itu, maka lapisan air mata yang ada di mata itu jumlahnya akan menurun. Berkurang? Ya. Sementara itu fungsinya bagus banget untuk penglihatan mata yang baik. Nah, jadi kalau misalnya mata itu mau bagus penglihatannya, yang harus bagus pertama kali tuh ya, adalah lapisan air matanya. Oke. Nah, lapisan air mata itu yang pertama. Nomor 2, korneanya harus bagus. Jadi bagian bening mata tuh, nah itu harus bagus banget. Terus yang nomor 3, itu lensanya. Jadi kita tuh di dalamnya ada lensa tuh. Ya sama lah kayak kamera begitu, betul. ada lensanya harus bening. Nah, terus selanjutnya yang harus bagus adalah badan kaca. Jadi badan kaca tuh bagian tengahnya mata, dia itu bentuknya kayak jelly, kayak agar-agar gitu. Nah, itu harus bagus juga. Nah, yang terakhir adalah saraf mata. Kalau semuanya itu normal, bagus matanya tuh. Nah, tapi kalau salah satunya itu bermasalah, nah matanya juga akan penglihatannya akan terganggu. Nah, pada saat kita tuh bicara tentang daring, maka saat kedipan itu menurun, yang akan turun tuh kan tadi kedipannya tuh. Nah, jadi akhirnya lapisan air mata tuh nggak stabil.
gitu. Monggo, ayo kita lihat dulu nih Oke, lapisan mata yang normal kira-kira seperti ini ya. Jadi ini adalah Gimana ini mata. gambarinnya? Oke. Ini saya jelasin dulu. Jadi kan tadi yang pertama bagus tuh harus lapisan air mata. Iya. Lapisan air mata tuh ada 3 lapisan. Jadi ini Mungkin bisa digerakkan kursornya ini. Oke. Jadi anggap nih yang pertama ya. Yang pertama ini Ini ya. yang warna merah muda ini adalah bagian bening matanya. Jadi kornea nih. Oke. Jadi di mata kita tuh mungkin kelihatannya kayak mengkilat-mengkilat, itu bagian bening mata itu yang pink. Terus dia akan dilapisin yang pertama lapisan kornea. Nah, air matanya namanya musin. Nah, musin ini dia sifatnya minyak ya. Minyak dan dia akan Melumasi. menempel langsung. Dia yang akan menempel langsung dengan kornea atau bagian bening mata. Yang nomor 2 itu aqueous atau air. Nah, lapisan kedua itu adalah air. Lapisan yang ketiga adalah lipid atau minyak. Ini minyak yang kedua ya. Nah, inilah yang akan terganggu pada saat kita itu terlalu lama di depan handphone atau laptop. Oke. Nah, sekarang bisa dibayangin ya, kalau ada air sama minyak, terus minyaknya kurang. Nah, biasanya kan kalau lapisan air terus atasnya minyak, dia kan akan stabil tuh. Airnya nggak akan menguap. Nah, Nggak akan menguap. di saat minyak ini berkurang, maka airnya Mudah menguap ya. betul. Nah, makanya akhirnya timbul tuh gejala merah, rasa nggak nyaman, matanya kering sepet. Seperti kering gitu ya. Betul sekali, seperti itu. Lah, padahal kan kalau kita lihat daring nggak mungkin ada yang sebentar dong. Betul. Pembelajaran daring pasti dia continue kan, dari jam sekian sampai jam sekian. Iya. Itu berlanjut gitu. Berarti kan bahayanya sama kayak yang diceritakan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya gimana solusinya supaya kita tuh lapisan air mata bisa tetap stabil meskipun kita kuliah nih ya, Iya. entah sekolah, entah kuliah atau kerja gitu yang berhubungan sama daring atau mau pakai laptop terus-menerus gitu. Bisa pakai rule 20-20-20 itu yang pertama. Apa itu? Nah, jadi gini. Dalam waktu 20 itu artinya kan 20 tuh. Bahasa Inggris ya. 20, 20, 20. Nah, yang pertama 20 menit di depan laptop atau gadget. Kita berhenti selama 20 detik. Terus memandang, jadi dia itu mandang jauh gitu, sejauh 20 feet. Jadi 20 feet itu 6 meter. 6 meter. Jadi stop dulu 20 detik, langsung pindahin matanya ke sana gitu. Setelah 20 menit. Itu rule yang pertama. Kalau mau digunain itu monggo, itu juga lumayan bagus. Jadi setelah lama aktivitas gitu 20 menit, tutup dulu matanya 20 detik, terus dibuka, lihat jauh selama. Dialihkan ya. Ya, jadi mengalihkannya yang jauh ya. Nah, rule yang kedua yang bisa digunain adalah setiap 1 jam, itu break dulu 15 menit. Seperti itu. Sadar nggak sih kalau sering pakai Zoom kan? Iya. Ya, Zoom itu 40 menit nggak? Iya, bisa lebih kan? Ya, tapi kan kalau misalnya rata-rata mereka 40 menit stop, nah itu pasti ada alasannya. Jadi sebenarnya kan dalam 1 jam dikurang 15 menit kan 45 menit, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya untuk mengamankan mata. Mengistirahatkan mata. Betul, gitu. Oke, siap. Jadi beda nggak ini efek yang tadi diceritakan itu kalau misalnya pada siswa yang pakai kacamata dengan yang tidak pakai kacamata? Tentu beda. Itu gimana? Jadi gini, kalau misalnya orang normal, tadi itu seperti itu ya rule-nya. Nah, gimana kalau misalnya orang tuh dari awal sudah pakai kacamata? Kacamata itu kan ada macam-macam nih. Ada yang rabun jauh, ya. Terus ada yang rabun dekat. Terus ada yang silinder. Oke. Kalau misalnya dia itu pakai kacamata, maka pada saat dia aktivitas di depan laptop itu, dia wajib matanya itu terkoreksi dengan baik. Artinya kacamatanya itu sudah dikoreksi maksimal. Jadi bukan 2 tahun dipakai terus gitu, enggak. Jadi dia setiap 6 bulan memang kudu kontrol ke dokter mata. Oke. Gitu. Jadi supaya dia tahu bahwa ukurannya udah benar. Karena kalau misalnya ukurannya itu berubah, nanti Berpengaruh. dia betul. Jadi dia akan akomodasi maksimal istilahnya. Jadi kalau misalnya akomodasi maksimal itu matanya akan kerja akan lebih capek. Oke. Terus tapi sama nggak rule-nya dengan yang tidak pakai kacamata? Sama. 20 menit, Iya, 20 detik tapi istirahat dengan gitu? kacamata yang terpakai. Iya. Iya, Sama ya? sama. Kan dia sudah ada pelindung tapi kan kacamata. Beda. Beda. Jadi Bukan jadi pelindung justru dia. Bukan. Bisa lebih lama gitu misalnya. enggak. Enggak ya. Iya, karena kedipan itu tidak dipengaruhi oleh ada sel, ada pelindung atau tidak. Oke. Tapi radiasi kan ada perlindungan. Kita bicara tentang radiasi nih ya. Oh, oke. Jadi kalau sebenarnya ya handphone ya atau laptop pada saat dia dikeluarkan sama produksinya gitu ya, sama pabriknya, itu sudah aman radiasinya untuk kita. Jadi sebenarnya yang membuat masalah itu adalah kita, dalam arti
kita itu makainya yang over. Nah, ini sekalian mau ngasih tahu deh, kenapa sih kok kedipan itu jadi berkurang pada saat kita di depan handphone atau di depan laptop? Iya. Pasti ada alasannya dong. Apakah baca buku bisa seperti itu juga? Enggak. Jadi begini, mungkin ada yang pernah browsing ya. Jadi sebenarnya yang membedakan itu adalah pixel. Pixel itu adalah titik-titik. Jadi huruf-huruf yang ada di handphone atau ada di laptop itu dibentuknya pixel. Bisa bayangin satu huruf A itu aja, itu ribuan tuh titiknya. Beda kalau misalnya kita nulis atau itu di buku, ya sudah kecetak A langsung cuma satu. Nah, karena yang dilihat itu titik-titik dan itu banyak, kita perlu fokus yang tinggi pada saat berada di depan handphone atau laptop. Itu baru satu huruf loh. Gimana kalau satu kalimat? Seperti itu. Jadi akhirnya lebih capek mata itu karena dia perlu fokus. Nah, sekarang game nih. Game ada macam-macam ya. Ada yang dinamik. Dinamik itu artinya bergerak. Jadi seperti video gitu ya. Betul. Apa ya istilahnya, ada Mobile Legend gitu kan? Kalau pembelajaran daring gitu nanti kan tulisan gitu itu ya. baru tulisan udah begitu. PowerPoint begitu ya. Ya. Belum yang game. Belum yang game yang bergerak berarti gambarnya. Ya. Berbeda ya? Berbeda, lebih capek lagi. Oh, lebih capek lagi. Karena dia dinamik. Dinamik itu artinya bergerak. Nah, sudah bentuknya pixel terus dia bergerak-gerak gitu kan, mau nggak mau mata harus fokus dong, lebih fokus lagi. Kalau cuma huruf kan cuma ngeliat di situ aja dan itu sudah konsentrasi, itu udah bedain banget antara huruf yang ada di buku gitu ya. Dia kan ngeplok langsung ya, single, dibandingkan sama huruf A gitu yang ada di komputer. Itu titik-titik. Nah, terus jadi kalimat gitu. Nah, terus itu kan diem tuh. Dia nggak bergerak, dia stabil kan. Nah, kalau dia game itu berubah jadi dinamik. Itu lebih fokus lagi, mata kita harus kerjanya lebih berat lagi. Lebih ekstra lagi. Ya. Nah, sekarang bayangin. Satunya 5 menit ngelihat buku, 5 menit ngelihat yang di laptop atau handphone dalam bentuk tulisan. Satunya lihat game. Pasti beda banget. Yang paling kelihatan perbedaannya apa? Yang mobile, yang bergerak ya? Dan berwarna ya. Jadi semakin banyak warnanya gitu tuh biasanya lebih. Ya kayak game gitu kan. Betul, dia animasi gitu kan. Iya. Terus kan kalau orang main gamer gitu dia nggak bisa berhenti tuh pasti matanya natap gitu. Begitu dia meleset sedikit udah salah, kalah biasanya. Nah itu berarti fokusnya betul-betul maksimal. Dia nggak boleh berkedip, bayangin loh, nggak boleh berkedip. Bisa bayangin ya lapisan air mata yang kuning tuh gimana? Apa ada hubungannya misalnya gini? Orang kalau anak misalnya main game mulu gitu ya, dengan disuruh belajar, dia itu malah lebih ngantuk, lebih cepat ngantuk dengan kalau cuma baca dengan yang lihat game. Kalau lihat game sekarang kan dia bisa sehari semalam gitu bisa tahan gitu. Kenapa kok bisa begitu? Jadi sebenarnya sih kok nggak ngantuk-ngantuk gitu kalau main game? Sebenarnya tuh main game itu efek lelahnya kemudian, bukan saat itu loh. Nah, jadi kita tuh bicara tentang astenov ya. Jadi astenov itu istilahnya mata lelah. Jadi pada saat orang itu main game, dia berusaha fokus habis-habisan, dia konsentrasi maksimal pada saat main game. Itu nggak kerasa capeknya. Oh gitu. Nggak kerasa, tapi lapisan air matanya dia tuh yang lipet tadi, yang lebih warna kuning itu, ya. Terus nanti abis itu ya, biasanya matanya tuh jadinya capek banget, lelah. Besok pagi nih kalau mau percaya disuruh deh ngapain, pasti dia nggak mau. Aduh mah capek gitu. Jadi efeknya bukan pas hari itu. Jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang secara kontinu menggunakan laptop ya, lebih dari 3 jam, waktu itu saya baca ada yang lebih dari 6 jam, itu begitu diperiksa lapisan air matanya, itu beda banget. Jadi meskipun umurnya itu masih muda, tapi lapisan air matanya seperti orang tua. Nah, apa bedanya? Jadi kalau misalnya orang tua itu wajar kalau misalnya dia mengalami dry eye atau mata kering, karena dia secara produksi turun. Ya, secara produksi memang tapi kalau misalnya anak muda kan nggak mungkin harusnya produksinya turun. Harusnya dia masih sehat banget. Tapi karena kebiasaan aktivitasnya dia ya membuat berlebihan. Betul, akhirnya lapisan air matanya dia nggak bagus karena dia dibentuk. Gitu. Berarti kalau untuk mengatasi nih kan, tadi udah bicara bahayanya nih. Pasti ibu-ibu tuh pengen tahu. Lah terus sekarang gimana dok? Ini kan kita mau tidak mau harus daring. Ya betul. Terus gimana biar mata anak saya tetap sehat, terjaga dengan baik, supaya tidak kalah dengan masalah yang harus kita hadapi, yaitu masa pandemi dan harus daring. Gimana dok gitu? Jadi kalau misalnya seperti itu, ya berarti memang ekstra ya, diperlukan waktu ekstra sama orang tua untuk mengawasi anak, itu yang pertama.
Kalau misalnya itu berhubungan sama sekolah, ya udahlah gitu. Memang kewajiban kita ya untuk seperti itu. Tapi kalau misalnya game, nah ini mungkin perlu dibatasi. Jadi kalau dari penelitian itu ya lebih dari 2 jam tuh udah 2-3 jam itu lapisannya udah nggak bagus banget. Jadi kalau saran saya pribadi ya, mungkin alangkah lebih baiknya kalau misalnya main game itu dibatasi, gitu. Jadi dibagi misalnya dia mau main setengah jam di pagi gitu, setengah jam di sore atau malam, atau 2 jam gitu. Nah ini mungkin seperti itu. Itu kalau anak cowok yang sering main game. Jangan lupa loh anak cewek tuh suka banget nonton drakor, Itu sama dengan YouTube. main game kan dia bergerak soalnya ya. Video. Iya, tapi kalau misalnya game sama nonton itu biasanya kecepatan penglihatannya beda. Kalau misalnya game itu betul-betul bergerak, kalau nonton tuh masih dia stabil penglihatannya, tapi waktunya bisa lebih lama. Mana ada drakor cuman Iya. 1 jam, nanti ditungguin besoknya, akhirnya kan continue ya. Ya Iya, itu juga betul. mungkin harus dibatasi. Oke. Nih, tadi udah banyak dibahas ya tentang kerugian dan apa yang harus dilakukan itu dengan pembatasan waktu gitu kan. Iya. Nah, tadi sudah dibedakan juga gimana kalau gambar yang bergerak atau yang tidak bergerak gitu kan. Nah, terus tadi kan bisa jadi mata kering. Nah, dan bisa sakit mata kan karena lelah gitu Capek, kan. benar. Nah, kira-kira penyakit apa nih yang ditimbulkan dari kalau kita terlalu banyak Oke, di iya. gadget atau misalnya di laptop gitu. Jadi Yang timbul gitu. yang paling sering timbul itu memang pertama keluhannya adalah kabur. Yang Oke. Yang paling awal ya. Ya, jadi dia Kabur. gitu. Dia ngerasa kabur, tapi nanti pada saat kami periksa, sebenarnya penglihatannya baik-baik aja. Oh gitu. Ya, kenapa? Karena lapisan air mata tadi tidak stabil. Jadi dia itu kesannya pseudomiop. Amit, boleh kita lihat nggak gambar yang kalau misalnya orang minus ya? Di sini ada gambar ya. Nah, ini kalau view normal kira-kira seperti ini. Jadi mau ngeliat jauh, mau ngeliat deket dia sama-sama bagus. Ya, ini anggap aja yang air terjun yang jauh, yang ini yang deket, yang batunya daun-daunan ini ya. Ini kelihatan mata yang normal. Ya, ini mata normal view-nya begini. Melihatnya begitu. Melihatnya Oh, seperti oke. ini. Nah, kemudian kalau mata minus rabun jauh, dia akan melihat yang jauh tuh nggak kelihatan, kabur, tapi kaburnya sama semua gitu. Nah, tapi yang deket dia terang. Makanya kalau orang minus tuh biasanya dia kalau ngeliat deket gini baik-baik aja, tapi begitu ngeliat ke sana tuh kabur. Itu yang minus ya. Itu yang minus. Jadi yang dekat dia lebih jelas daripada yang jauh. Ya. Oke. Oke. Kemudian yang ini di samping nih, jadi hiperopia itu ya, atau dia itu rabunnya rabun deket. Jadi dia jauh bagus. Oh iya. Jauh bagus, tapi untuk sini dia jelek gitu. Nah, apa sih perbedaannya gitu? Jadi kalau satu ini dikoreksi sama lensa minus, yang satunya pakai lensa plus, Oke. gitu. Tapi ini sebenarnya kalau kayak gini sih ya, aku lebih setuju kalau misalnya dia itu yang gangguan karena usia, umur gitu. Nah biasanya di sini sih bukan hiperopia, tulisannya yang benar tuh presbiopia, nggak apa-apa deh. Tapi ya ini yang mau saya bahas yang di tengah ini. Jadi kalau misalnya dia miopia itu, dia kan kabur tuh dari jauh. Nah kalau misalnya orang Jadi kalau lamaan, ada anak muda yang sudah terdiagnosa dia rabun jauh gitu, berarti karena dia memang lebih sering melihat yang dekat gitu. enggak. Enggak. Jadi kalau misalnya dia miopia itu atau minus, nah artinya dia itu sudah dari awal. Nah, apakah dia bisa dipengaruhi oleh faktor genetik? Mungkin. Artinya ada keturunan. Nah, minus itu bisa keturunan loh, tapi bisa juga tidak keturunan. Kalau tidak keturunan berarti dibentuk. Jadi dengan habitual, satu, misalnya suka baca sambil tidur, Oke. suka baca dalam kondisi gelap. Nah, itu juga mempengaruhi itu. Karena akomodasinya kan jadi lama-lama jadi jelek gitu. Nah, terus ini kita kembali ke gadget sama laptop tadi ya. Jadi kalau misalnya orang itu, kata saya dia keluhannya kabur banget, tapi pada saat kita periksa dia normal. Nah, yang terjadi adalah pseudomiop. Jadi seolah-olah dia itu minus, padahal dia normal. Kok bisa gitu ya? Ya bisa, karena lapisan air matanya tadi tidak bagus. Nah kan tadi sudah dibilang tuh kalau misalnya kita mau ngelihat bagus, salah satu yang harus stabil adalah lapisan air matanya. Jadi di saat lapisan air mata tuh nggak bagus banget, nah orang bisa mengalami itu, namanya pseudomiop. Jadi seolah-olah dia minus, padahal dia enggak. Nah seperti itu. Keluhan yang lain, nah ini banyak loh kalau kita bicarain masalah computer vision syndrome ya nama diagnosanya. Pertama bisa dry eye. Terus yang tadi pseudomiop. Jadi kok dry eye itu artinya matanya kering, jadi kayak rasa sepet, merah, kayak ada yang ganjil gitu. Nah itu ya 2 sudah. Terus yang nomor 3 ada
yang bisa sampai kelelahan itu daerah mata sini tuh dia capek banget gitu, sampai ngeluh nyeri kepala. Sampai ada keluhan nyeri kepala. Ya, saya pernah punya pengalaman. Jadi Iya. ada pasien anak umur sekitar 7-8 tahun karena keluhannya adalah nyeri kepala terus-menerus. Jadi sama orang tuanya tuh dibawa ke dokter saraf, ke neuro. Tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya dia ke dokter mata, terus kita periksa, ternyata matanya itu kering berat. Kering berat. Ya, jadi dia tuh lapisan air matanya nggak stabil. Akhirnya kita nanya tuh sering main game, gitu. Nah, akhirnya udah, itu benar-benar akhirnya gamenya di stop tuh. Jadi penggunaan laptop di stop, penggunaan game di stop, diistirahatkan, terus dikasih terapi. Nah, kemudian 1 minggu tuh bener langsung hilang tuh semua nyeri kepala. Nah, Kembali berarti ya? ya, oke. Terus yang lain yang bisa juga itu adalah dari beberapa literatur juga ada yang Itu ngebaca seminggu gitu kembali. seminggu, tergantung keparahannya. Tapi sambil diobati nggak? Iya. Oh, tetap jadi ada obatnya. Tetap mata. waktu itu dia obatnya dengan tetes mata. Tapi yang pasti laptopnya sama gadgetnya di stop banget tuh. Harus ya. Harus wajib gitu karena sudah sampai efeknya kan ke neuro ya. Nah, ini susah kalau pada saat daring begini. Disuruh stop kan nggak mungkin ya. Ya, makanya kan harus stop dulu lah, break sewaktu-waktu, nggak apa-apa lah, break dulu ya. Nah, terus tuh yang bisa lagi tuh adalah gangguan emosi. Gangguan emosi. Wah, Jadi bisa kalau ya? bisa, jadi kalau misalnya hati-hati tuh punya teman gitu, emosian banget ya, bisa aja dia semalaman nggak tidur hanya gara-gara main game atau nonton. Iya. Nah, itu juga mempengaruhi. Kenapa? Jadi sebenarnya gini, orang ada sih beberapa pasien menanyakan, dok, itu kan kalau kita gunain mode malam, kan bisa kita gunain handphonenya pada saat malam. Nah, ini kita akan bicara tentang blue filter. Jadi tubuh kita itu, ya, termasuk penglihatan kita itu sudah diatur sama Tuhan. Ada namanya istilahnya siklus sirkadian. Jadi pada saat matahari terbit, maka blue filter itu akan dipancarkan oleh matahari. Artinya kita wajib bangun. Otak kita settingannya begitu. Iya. Nah, pada saat matahari tenggelam, blue filter itu akan berkurang dari bumi dan kita ngantuk untuk istirahat. Nah, handphone mengeluarkan blue filter pada saat penggunaan malam hari. Apa yang terjadi? Otak kita kan berpikir bahwa nih, oh siang. Jadi kalau misalnya lagi pengen tidur, saya saran jangan malah buka handphone. Jadi nggak tidur-tidur. Karena otaknya berpikir bahwa ini siang hari. Oke. Gitu. Akhirnya lama-lama ya udah nggak tidur, kebablasan kan. Akhirnya tidurnya itu jadi terganggu banget. Akhirnya emosinya terganggu. Nah, sampai seperti itu. Sampai terganggu emosi juga ya ternyata ya. Bisa. Ya orang nggak tidur semalaman gimana rasanya? Ayo. Kira-kira seperti itu. Oke. Terus apa lagi nih yang bisa ditimbulkan dari efek game online yang terlalu lama sama atau pembelajaran daring ini? Kalau Selain ini, ada penyakit mata lagi nggak yang bisa terganggu? Kalau walaupun jauh atau walaupun misalnya dekat gitu. istilahnya itu Astenov ya. Jadi Astenov itu kelelahan berat. Iya. Kalau kelelahan berat itu kita mau periksa aja susah. Artinya tuh dia nggak tahan kena sinar matahari anaknya, nggak tahan pada saat kena lampu. Jadi dia matanya nyipit terus berair terus. Itu Astenov berat. Astenov namanya. Iya. Jadi berair terus. Dia berair, dia apa ya istilahnya tuh, kalau otot mata digunakan terus menerus, akhirnya kan dia gerak terus tuh. Akomodasinya maksimal, jadi dia itu berusaha kerja terus. Akhirnya cahaya yang masuk itu full gitu, jadi kayak fotosensitif begitu. Itu yang nggak asik gitu. Jadi kita mau periksa juga bingung gitu. Kadang-kadang dia kan nggak ngaku ya, main game cuman sebentar dok. Nah itu, padahal kalau dia terbuka kan kita lebih gampang ngebantunya. Iya. Gitu. Siap. Berarti oke, kita kembali ke yang ini tadi dari ya Dr. Evi. Jadi kan kalau ini berarti kalau misalnya dia rabun dekat atau rabun jauh, mutlak harus pakai kacamata atau bisa dengan obat biasa, obat tetes mata gitu. Kita cari dulu penyebabnya. Kalau penyebabnya karena memang Kalau kontak penyebabnya erat karena dengan gadget gitu. Nah, sekarang kita cari dulu basicnya. Jadi biasanya gini, kalau misalnya pas ada pasien datang ya, terus dia keluhannya kabur, kita akan melihat dulu apakah lapisan air mata dia bagus atau enggak. Nah, contohnya dengan pemeriksaan TBUT yang tadi yang video ya. Yang video ya? Iya. Oke. Ini ada satu video ya, fungsinya untuk meriksa lapisan air mata stabil atau tidak. Sebenarnya sih ada cara pemeriksaan lain, cuman yang ini biar lebih mudah Yang untuk ini bukan diketahui ya. Bukan yang ini. Lain yang ada gambar yang hijau tadi tuh loh. Oh.
Ini adalah salah satu video ya untuk Video. meriksa lapisan air mata, namanya tear break up time. Dari dalam kondisi ini dikasih fluorescence, jadi dikasih tetesan warna gitu, warna kuning. Tapi kalau di mata dia jadinya warna hijau. Nah kalau dia kondisi normal dia semuanya hijau cantik gitu. Tapi kalau dia kering nih langsung ada break hitamnya seperti Hitam itu. Iya. Jadi sebelum 10 detik tuh udah pecah. Ya, ini secara simpel untuk menunjukin bahwa betapa lapisan air mata Kalau itu. normal ya mulus hijau gini dia. Iya, tapi lihat nih, ada pecah-pecah hitam itu ya. Nah, Oh, itu. jadi ada timingnya. Biasanya kalau tear break up time-nya itu kurang dari 10 detik sudah pecah, langsung pecah semua gitu, hitam langsung. Nah, itu berarti lapisan air mata dia nggak bagus. Nah, Terus, tapi ada pemeriksaan lain sih yang standar yang bisa kami lakukan. Jadi kayak screamer test. kalau sudah terjadi gitu. seperti itu tadi, itu udah pasti harus pakai kacamata obatnya. Enggak, jadi kalau misalnya kayak gitu berarti kan lapisan air mata dia nggak stabil. Nah, kalau kita tahu bahwa dia salah satunya pengguna aktif gadget, mungkin kita stabilin dulu lapisan air matanya. Dengan obat berarti. Ya, dengan obat-obatan tetes mata Tetes ya. mata. Ya, terus nanti kita evaluasi mungkin sekitar 1-2 minggu ke depan. Nanti kita uji lagi penglihatan dia. Bagus nggak? Dites Kalau sudah lagi. bagus banget ya udah berarti memang karena itulah Tidak perlu penyebabnya. pakai kacamata. Ya, Oh, tapi kalau dia sudah stabil lapisan air mata dia tetap ada kabur, nah itu baru kita periksa apakah dia memang perlu kacamata minus, plus atau silinder seperti itu. Oke, siap. Oke, wah, keren juga ya. Ini yang sering terlupakan kan sama ibu-ibu yang punya anak sering main gadget gitu kan. Tuh, repot lagi. Jadi apa? Jadi berbahaya kan gitu kan. Iya, itu cuman secara simpel. Jadi nih boleh nih tunjukin nggak apa-apa deh. Ya mana? Ini gambar ini. Ya. Yang ini apa? Nah, kalau gini, ini pandangan ya. Jadi salah satu penglihatan orang kalau misalnya dalam kondisi normal nih ya, contohnya ada huruf A, I sama O, dia akan terlihat normal, bagus, jelas banget. Jelas ya. Tapi kalau dia minus, nah dia akan kabur seperti ini. Entah minusnya minus plus atau minus yang plus sama atau minus ya. Ini agak kabur, burem gitu. Semuanya sama, tapi kalau masih kelihatan cuman dia burem. Nah, yang di bawah ini kalau dia silinder. Oh, jadi lebih pecah sepertinya ya? Ya, jadi kalau misalnya silinder itu tergantung sama derajatnya. Pernah ada yang nanya, dok apa sih bedanya minus sama silinder? Oke, kalau minus itu dia tuh kabur, jadi 360 derajat nih kekuatannya sama. Kalau minus? Ya, dia kabur tapi dia semuanya itu sama kekuatannya. -1, -1, -1. Sampai kayak gini ya? Ya. Oke. Tapi kalau dia silinder, artinya hanya di derajat itu saja yang dia tuh kabur. Contoh nih, ini horizontal fokus ya. Iya. Jadi dia itu pada saat derajatnya nih 0 ya, horizontal kan garis semua ya, maka yang akan geser tuh ke samping sini. Jadi dia tuh bayangannya ke samping, ke kiri sama ke kanan. Ini contoh kalau misalnya ini pasiennya silinder 0 gitu. Nah ini kalau pasiennya vertical tuh kan gini, 90 ya. Nah maka dia akan atas bawahnya gesernya nih. Jadi gitu. Jadi itu tergantung sama aksisnya. Aksis itu tuh derajat. Sama derajatnya begitu. Jadi asli deh, kalau silinder tuh nggak enak. Silinder tuh nggak enak, kenapa? Karena dia pecah, cahaya itu tidak dijadikan satu di mata, dia pecah di beberapa titik, akhirnya bayangan itu pecah-pecah gitu. Kalau misalnya Lebih sulit diatasi ya kalau sudah silinder gitu. sebenarnya tidak sulit diatasi, jadi dia itu cuman harus pakai kacamata yang ada silindernya. Oh, bedanya di situ aja. Ya, betul. Berarti anak saya kemarin harus begitu ya. Main silinder Iya, soalnya. jadi itu kalau akibat gadget juga itu, main game terus. awalnya mungkin seperti Iya, itu, tapi sambil tiduran kadang. bisa atau dia memang awalnya sudah minus, terus tidak dikoreksi dengan kacamata yang tepat, ditambah sama daring, terus menerus main game segala macam, tambah parah. Jadi kalau misalnya punya kacamata itu harus dipakai terus. Jadi ada yang nanya, kalau kacamata dipakai kan nanti tambah minusnya tambah banyak. Oh nggak gitu. Itu cuma mengkoreksi ya. Malah obatnya Obatnya itu. adalah kacamata itu. Iya. Jadi jangan mudah lepas pakai. Iya, Gitu aja jadi ya? kacamata itu dipakai terus kecuali mandi, tidur, sama sholat kalau muslim. Seperti itu. Oke, siap. Kalau misalnya, kan ada yang nanya, loh dok nanti naik. Loh enggak, perubahan itu terjadi kalau anak itu masih di bawah 18 tahun. Jadi kan mata tuh tumbuh tuh. Iya. Nah, itu ngikutin kita ngikutin supaya nanti view-nya dia, penglihatan dia tetap stabil sampai usia 18 tahun. Nanti kalau misalnya lewat dari itu mau dioperasi lasik ya, Klasik. Ya. boleh.
Biar Tapi tidak pakai kacamata ya. iya, tapi syaratnya yaitu kacamatanya rutin dipakai dan penglihatannya bagus. Iya, berarti tentunya ada syarat-syarat tertentu Ya, sebelum operasi lasik gitu. Iya betul. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditunjukkan nih, Dok? Tadi adanya banyak. Ada yang gambarin jembatan tuh dapat nggak? Dapat tadi, ada ini. Nah ini dia, nah ini paling enak ngasih liatnya. Kok beda sih? Nah ini gambaran paling mudah ya kalau misalnya kita ngelihat orang silinder tuh gimana sih penglihatannya. Jadi silinder tuh dalam bahasa medis kita sebut dengan penyakit astigmat ya. Ini monggo dilihat. Jadi nih Kayak blur gitu ya. kayak double. Jadi kayak ada dua begitu. Jadi kayak ada Tapi dua. beda dengan diplopia ya. Hampir sama mirip kayak gitu nggak? Kalau diplopia itu kan ada. Jadi kalau diplopia itu kan penglihatan ganda. Nah, kalau ganda itu dia ada yang monokuler, ada yang satu mata, ada yang dua mata. Tergantung penyebabnya. Dan tergantung penyebabnya, dan biasanya diplopia itu diprovokasi oleh sesuatu dan waktunya itu beda. Tentunya beda. Kalau stigma ya berarti dia mulai awal udah gitu mulu ya. Seperti itu. Jadi beda banget. Beda banget seperti ini ya. Ya. Silinder, jadi yang ngelihatnya seperti itu. Iya, yang nggak paling asik tuh kalau malam hari loh. Cahaya tuh pecah. Naik motor ya, misalnya atau naik mobil tuh misalnya lampunya ada satu tuh bisa jadi 4 atau jadi 2 gitu. Itu yang nyetir mobil bahaya berarti ya. bahaya kalau silinder. Oh, lebih baik tidak disarankan nyetir mobil Terutama malam hari. kalau dia silinder. Iya. Tidak disarankan. Ya tapi kalau dia ibaratnya silindernya masih ringan nggak terlalu. Kalau silinder yang tinggi tuh, jadi misalnya Yang tinggi ringan itu batasannya seperti apa? Jadi kalau silinder itu kita bisa kalau masih sampai 1 tuh masih cukup ringan ya. Tapi Silinder kalau sudah 1 ya nilainya. antara 1 ke 2 tuh tengah, begitu lebih dari 3 dia udah berat. Oh, lebih dari 3 lebih berat. Iya. Tidak disarankan nyetir mobil atau naik sepeda motor Ya, malam hari. itu silinder ya. Beda kalau misalnya kita kriteria minus. Minus atau plus ya. Jadi orang miopia sama hiperopia. Jadi rabun jauh. Tapi yang plus sama minus itu dia standarnya lebih, kalau dia 3 ke bawah dia ringan. 3 sampai 6 itu sedang. Kalau lebih dari 6, nah dia masuk yang tinggi tuh. Gitu. Oke. Kalau itu bisa dikoreksi dengan operasi lasik juga nggak sih? Yang mana? Silinder itu? Bisa. Bisa ya? Oh, Jadi bisa. kalau- Tapi syaratnya itu ya, Iya, ada syarat tertentu ya. umur sudah lebih tadi. dari 18 tahun. Lebih dari 18 tahun. Terus terkoreksi dengan baik selama 1 tahun terakhir. Setahun terakhir. Iya, jadi bukan moro-moro datang langsung operasi "Dok, lasik gitu?" Semua lasik ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Ada screening dari awal. Terus lapisan endotel kornea, jadi yang bagian bening mata itu tuh ada ukurannya. Nah itu juga Nanti ukurannya diperiksa dengan alat berarti. betul. Jadi pemeriksaannya banyak. Tapi kalau sudah operasi lasik, pasti dia tidak perlu pakai kacamata. Belum tentu. Oh, nggak belum tuh. Belum tentu. Jadi tergantung sama sisanya. Kalau misalnya dia itu lapisan dia tebalnya cukup, biasanya normal. Tapi kalau dia tebalnya nggak cukup, yang dipotong nggak sesuai gitu, karena nanti takut kan kalau dipotong abis kan nggak mungkin dong, ya kan? Nah, kalau misalnya dia dipotong tetap ada sisa, tapi biasanya diedukasi kok dari awal. Seperti itu. Yang bisa sampai mengalami kebutaan yang mana? Yang mana nih? Kalau misalnya pemakaian gadget lama itu bisa? Nggak bisa. Nggak ya? Insya Allah nggak. Itu bukan komplikasi yang Bukan. late gitu misalnya? Bukan. Enggak ya? Bukan. Jauh dari kebutaan ya? Jauh. Oh iya, oke. Jauh, cuman Pasti kan itu nggak pasti nyaman. soalnya pasti ada jadi pertanyaan kan, bisa jadi buta nggak sih, Dok? Itu kalau sering main gadget. Nggak jadi buta, cuman Pasti nggak ada bisa pertanyaan lihat. seperti itu dari orang kan. Iya, cuman penglihatan aja nggak enak banget. Oke, jadi Pasti seperti gejala-gejala yang tadi disebutin di Iya, awal. jadi ada orang datang ya, begitu kita periksa dengan alat ARK namanya, autorefraktokratometer, minusnya 5, silindernya 3 gitu. Tapi begitu kita periksa normal, dia baik-baik aja gitu. Jadi kesannya ya itu pseudomyop tadi. Oke, siap. Heeh. Ada lagi nggak, Dok? Mungkin Oh iya, Apalagi? untuk ini ya, tadi kan kalau misalnya capek banget, pernah ada pertanyaan, boleh nggak sih dikasih obat tetes mata sendiri? ya gimana itu? Nah, Kan sering, Dok. kadang-kadang tuh sering ya, Nah. dikasih tetes mata. Kalau misalnya itu, boleh ngambil contoh nggak nih? Boleh, Dok. Ini saya sambil cari tadi apa ya. Oke, ngeliatin kemana Mas? Oke, jadi gini ya, ini sih bukan sponsor, cuman mau ngasih tahu. Jadi kalau kita mau ngasih tetesan air mata itu, cari yang air mata buatan ya. Oke. Nah, di botol ya, di botolnya atau di kertasnya begini, itu biasanya ada lingkaran. Nah, lingkarannya itu ada lingkaran yang biru, ada yang merah, ada yang hijau. Oke? Oke. Yang biru nih yang saya bawa. Jadi yang aman untuk digunakan itu yang biru sama yang hijau.
Kalau dia sudah ada yang merah, tulisannya K lagi. Wah, itu harus dengan pengawasan dokter. Ini khusus tetes mata yang mana? Untuk yang rebuan dekat? Kalau gitu? ini yang saya bawa Atau yang mata kering? Yang untuk mata kering. Oh, mata Jadi artificial tears itu artinya air mata buatan. Oke, siap. Kalau di luar tuh banyak kok, ada kayak Insto, Roto, bla 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 lah pokoknya gitu. Dia fungsinya memang untuk pembuat air mata buatan. Nggak apa-apa, pakai itu dulu aja kalau misalnya darurat. Siap. Nanti kalau misalnya selanjutnya memang nggak nyaman ya boleh langsung ke praktek dokternya atau ke dokter mata terdekat. Karena kadang-kadang yang berat itu nggak bisa diatasin dengan hanya sekedar air mata buatan. Gitu. Wah, ini menarik banget ini materinya, luar biasa. Hati-hati pokoknya ya untuk obat-obatan tetes mata, karena ada beberapa tetes mata yang penggunaannya salah nih. Saya sering banget dapat daerah sini ya. Pokoknya dia ada istilahnya steroid begitu. Itu kalau dipakai jangka panjang, efeknya adalah katarak dini atau glaukoma. Nah, glaukoma itu adalah penyakit kerusakan saraf mata. Kalau misalnya itu rusak, permanen. Mau dioperasi gimana pun ya Iya, betul. nggak akan ada hasilnya. Harus hati-hati teman-teman ya semuanya, bahwa kalau ada keluhan mata jangan gampang memberikan tetes Kasih mata. obat, ya. Segera periksakan dan kontrol ke dokter mata supaya bisa diberikan tetes mata yang tepat supaya tidak berakibat fatal seperti yang dokter Eva tadi bicarakan. Bisa jadi katarak dini apalagi, aduh. Iya kan, kalau katarak dini Glaukom kan, gitu kan. nah glaukom tuh yang parah. Yang saya tahu glaukom susah obatnya kan. Obatnya glaukom tuh pertama mahal-mahal. Ini Iya. kita udah bawa. Malah kesembuhannya tidak juga dijamin sembuh total kalau sudah Betul. glaukom. Jadi dia gitu. akan selalu jalan tuh penyakitnya meskipun kita sudah nge-handle pakai Makanya obat. saya tahu gitu kalau glaukom itu. Bayangin kalau misalnya Susah. diprovokasi untuk terbentuk glaukoma kan nggak lucu banget. Oke, siap. Wah, keren banget, Dok. Terima kasih nih infonya. Sama-sama. Alhamdulillah nih kita kedatangan tamu Dr. Evi nih. Jadi bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sebelumnya tentang pemakaian gadget yang lama, daring yang lama gitu kan. Saya ucapkan terima kasih Dr. Evi. Sama-sama. Pesan dan kesannya ini luar biasa. Menarik sekali. Semoga nantinya jadi bermanfaat untuk masyarakat luas. Amin. Doanya supaya begitu. lebih berhati-hati ya Iya, betul. terhadap kesehatan mata. Benar. Main game, gadget gitu. Iya. Laptop Jadi- yang lama gitu. Oke, saya kira cukup sekian. Ada souvenir nih dari menarik dari Albima 1208 channel. Mas, satu kaos. Oke. Oke. Silakan Dr. Evi, mungkin bisa dibuka nanti bisa ditunjukin ke kamera. Dibuka dan ditunjukin doang. Iya. ya. Mau langsung dipakai juga boleh kok. Oh jangan. Wow. Semoga size-nya bener ya. Yes. Coba ya, itu Jangkis Slim Fit. Oke. Nah, Albima 1208 channel ya. Ya. Di balik mungkin Di sini ada tulisannya. di surat tulisannya juga like, subscribe, and comment. Oke, jangan lupa. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih Dr. Evi atas kedatangannya di podcast Albima 1208 channel. Saya kira informasi ini nantinya bisa diterima masyarakat dan bisa berguna bagi masyarakat luas. Dan kebenaran hari ini Hari Mata Sedunia ya. Ya, Oke, berarti apa namanya? What's World Sight Day. 2020. Oke, selamat untuk organisasi Kolegium Mata. Ya. Hari Mata Sedunia. Dan ini podcast kita kebenaran dan tidak disetting dan pas ya. Iya, pas kebetulan. Pas kebetulan banget ngasih informasi pada masyarakat pada saat Hari Mata Sedunia. Terima kasih. Salam sehat dari Albima 1208 channel.